Toyota Kijang Innova listrik resmi dipamerkan di IIMS 2022. Jumpa lagi di Mechanic Adventure yang selalu memberikan informasi seputar otomotif. Toyota Kijang Innova listrik jadi kejutan terbesar yang muncul pada hari pertama pameran IIMS 2022. Toyota Astra Motor atau TAM memberi kejutan dengan memamerkan Innova listrik hari ini. Toyota Kijang Innova EV ini memang belum bisa dipastikan kapan akan dijual secara resmi di Indonesia. Meski demikian, Innova EV atau Innova listrik dinilai mampu menyihir dan menarik siapapun yang melihatnya. Kalau kita amati, Toyota Kijang Innova EV ini memiliki perbedaan mendasar hanya pada bagian facial atau penampilan depan yang kini tidak lagi memiliki grill. Namun keseluruhan desain terlihat sama persis seperti pada model Toyota Kijang Innova yang dipasarkan saat ini. Kalau kita cermati bagian headlamp atau lampu utama, fog lamp dan garis bodi yang sangat mirip dengan Toyota Kijang Innova yang ada saat ini. Dalam pameran ini, Innova bertenaga listrik ini masih merupakan prototipe. Toyota belum menjualnya ke masyarakat umum. Meski belum diproduksi untuk tujuan komersial, Toyota Kijang Innova EV Concept telah melewati tahap quality dan safety assurance pengecekan internal. Meski sudah siap dikendarai, pengguna Toyota Kijang Innova EV Concept baru untuk kepentingan studi dan sosialisasi, kata Vice President Director PT Toyota Astra Motor, Henry Tanoto, seusai melakukan test drive Toyota Kijang Innova EV Concept di arena IIMS di JI Expo Kemayoran, Jakarta, Kamis 31 Maret 2022. Menurutnya, Toyota Kijang Innova EV Concept menjadi komitmen Toyota Indonesia untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam program percepatan pengembangan industri kendaraan listrik nasional. Toyota mengklaim Kijang Innova EV Concept adalah mobil dengan brand nasional yang pertama dirancang sepenuhnya menggunakan listrik sebagai sumber daya penggerak atau power engine. Hingga saat ini tujuan memperkenalkan Kijang Innova EV Concept adalah untuk studi dan meningkatkan popularitas kendaraan listrik di tengah masyarakat. Kijang Innova EV Concept sebagai simbol komitmen Toyota terhadap ekosistem utama kendaraan listrik. Dengan memanfaatkan pendekatan model lokal dan kendaraan listrik guna mengetahui kebutuhan mobilitas yang paling sesuai bagi masyarakat Indonesia, ujar Henry. Diketahui Toyota Kijang yang menjadi basis kendaraan listrik Toyota ini merupakan kendaraan legendaris di Indonesia. Inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita dibacakan oleh Haji Sumarno. Sejak diresmikannya pabrik Toyota Mobilindo 2 tahun lalu, sebagai bentuk kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Toyota Motor Corporation, permintaan masyarakat akan mobil Kijang terus meningkat. Bacakan. Inilah awal dari sebuah perjalanan. Setiap langkah menjadi saksi dari setiap titik yang terlewati. Dalam sejarahnya, sejak generasi pertama diluncurkan 45 tahun lalu, yaitu Juni 1977, Toyota Kijang dikenal sebagai kendaraan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat Indonesia. Model pertama Toyota Kijang lahir sebagai respon Toyota Indonesia terhadap kebijakan pemerintah ketika itu, yaitu mendorong pelaku industri otomotif nasional memproduksikan kendaraan sederhana atau Basic Unit Vehicle atau BUV, khususnya untuk mendukung mobilitas kawasan pedesaan. Seiring pertumbuhan ekonomi dan sosial yang juga berdampak pada kebutuhan mobilitas,
Toyota Kijang telah berevolusi dari segi desain, kualitas, dan performanya. Mobil yang pada awalnya menjadi andalan angkutan pedesaan berkembang menjadi kendaraan serbaguna dan sukses menjadi mobil yang paling digemari masyarakat Indonesia sebagai mobil keluarga. Memang Toyota Kijang tidak tercatat sebagai mobil nasional, namun mobil andalan Toyota ini telah menggunakan komponen lokal mencapai 83%. Toyota senantiasa menawarkan pilihan yang beragam kepada pelanggan, baik di segmen penumpang maupun komersil, sehingga pelanggan dapat memilih kendaraan mana yang sesuai dengan kebutuhannya, ungkap Marketing Director PT Toyota Astra Motor, Anton Jimmy Suwandi, Kamis 31 Maret 2022. Karenanya, menurut Anton, Toyota tidak hanya fokus pada kendaraan listrik berbasis baterai atau Battery Electric Vehicle atau BEV, tetapi juga kendaraan hybrid, plug-in hybrid, hingga kendaraan sel bahan bakar. Kebutuhan pelanggan itu sangat beragam, baik dari sisi daya beli, penggunaan atau utility kendaraan, termasuk karakteristik dan ketersediaan infrastruktur. Oleh karena itu, Toyota selalu berupaya menawarkan pilihan yang luas kepada pelanggan, termasuk dalam kendaraan elektrifikasi. Toyota tidak fokus pada pengembang satu teknologi saja, ungkap Anton. Pak, kita berangkat, Pak. Kemana?